Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore. Shalom. Salam. Oh ini udah malam ya? Iya. Sore lagi. Oke. Saya kira saya tidak usah memperkenalkan diri. Sudah dikenal. Sudah tak asing lagi. Sudah tak asing lagi. Jadi saya kira semua sudah tahu siapa nama saya. Bahkan jabatannya sudah tahu ya. Tidak sama. Sama-sama kita ya Pak. Iya. Terima kasih untuk Ibu Truli, Pak Willy, boleh memberikan tempat di sini kami untuk sharingkan firman Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang istimewa juga karena tahun ini adalah tahun Kabisat. Hari ini tanggal 29 yang hanya terulang 4 tahun sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu akan membuat saya mengingat selalu, oh saya pernah di rumahnya Ibu Truli tanggal 29. Jangan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ya. Saya dari kami lahirnya tanggal 9 Februari. Iya, jadi di ulang tahun kayaknya 4 tahun sekali. Muda terus. Oke. Saudara, mari kita akan sambut firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebentar kita akan minta pimpinan penyertaan Tuhan, biar kita dibukakan mata rohani kita dan kita boleh menerima firman Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk saat ini. Kami boleh sekali lagi diperdengarkan atau diingatkan oleh firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang pada saat ini akan dibawakan boleh menjadikan kepada kami jalan dan terang bagi hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh memberkati Tuhan, bukakan mata rohani kami agar kami boleh menyimpan firman-Mu serta boleh berbuah di dalam hati kami dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai dia Tuhan sebagai alat-Mu. Urapi kiranya bibir mulut hamba-Mu Tuhan, agar penyampaian firman ini boleh menjadikan berkat bagi semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu di hadapan kami di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami ucapkan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama yang akan diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya, sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kira kita akan membaca dari 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat, dan satu lagi dari Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Jadi ada dua pembacaan firman Tuhan mengawali daripada persekutuan kita pada malam hari ini, untuk kita merenungkannya apa sebenarnya yang dipesankan oleh Tuhan melalui ini. Mari kita sama-sama baca satu ayat dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-14, ayatnya yang keempat, maaf. Sudah dapat? Sudah. Mari kita sama-sama dibaca. 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yang kedua, kita baca dari Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Amsal 14 ayatnya yang ke-29. Sudah dapat semua? Mari kita baca bersama-sama. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya ingin bertanya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang lebih sering kita temui? Orang yang sabar atau orang yang tidak sabar atau orang yang kurang sabar?
Orang sabar. Orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar. Jadi kita jarang menemui orang yang sabar. Ya. Jarang. Termasuk kita ya. Iya. Iya. Tapi firman Tuhan berkata lain. Firman Tuhan tadi dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi sabar itu kaitannya dengan marah. Ya kan? Coba kalau orang yang kurang sabar atau yang orang yang tidak sabar, sebentar aja dia pasti marah. Menunggu. Waduh. Menunggu 5 menit gak apa-apa. Udah 10 kok gak datang. 15 menit kok gak datang. Waduh, kemana sih? Wah, mulai marah. Ya kan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kita menjumpai bagaimana orang-orang menghadapi khususnya masalah-masalah yang menimpa mereka. Dan seringkali mereka tidak sabar lagi untuk memecahkan masalah, mencari jalan pintas, dan mengambil keputusan yang salah. Kalau sudah tidak sabar, pasti dia mengambil jalan yang pintas. Pokoknya kita labrak saja, dan hasilnya pasti tidak akan benar. Pasti hasilnya salah. Dan banyak sederetan masalah yang membuat orang tidak sabar. Apa saja coba? Apa yang membuat orang tidak sabar dalam masalah apa? Keuangan. Ekonomi ya. Ya, keuangan, ekonomi, finansial. Kenapa? Keuangan memang akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, tapi memang kalau tidak uang pun kita tidak bisa hidup. Tapi memang masalah keuangan, coba kita lihat akhir-akhir ini banyak orang yang bunuh diri. Di dalam berita-berita khususnya di Indonesia, di sini pun dia bunuh dulu anaknya, istrinya, lalu dia sendiri bunuh diri. Karena apa? Biasanya kalau ditelusuri karena ekonomi, karena keuangan. Mereka berjalan pintas karena tidak sabar menunggu apa yang harus mereka lakukan. Nah saudara, ada lagi mungkin kalau tidak bunuh diri, jalan pintasnya korupsi. Itu yang terjadi. Apalagi di negara kita. Banyak sekali korupsi yang terjadi. Lalu masalah apa lagi? Kesehatan. Sakit penyakit. Saudara kalau masih dikasih sakit flu, masih bersyukur, nggak apa-apa. Coba kalau udah dikasih penyakit yang divonis, tinggal sekian tahun, tinggal sekian bulan, dia sudah tidak sabar. Dia berdoa, Tuhan kenapa? Kenapa harus saya? Kenapa tidak yang lain yang jahat? Yang mungkin orang itu lebih jahat daripada saya. Kenapa harus saya? Saya kan rajin kebaktian, saya rajin memberi perpuluhan. Harus saya, kenapa? Dia mempertanyakan Tuhan. Dia tanya dan dia kehilangan kesabaran. Satu hari saya pernah berkunjung ke yang sakit, waktu itu mungkin 40 tahun yang lalu itu. Saya masih muda, waktu itu kita menengok seorang yang sakit kanker. Dan pada saat zaman itu baru diketemukan sakit kanker. Lalu kita datang bersama dengan hamba Tuhan. Dan biasanya kalau kita datang, lalu apa yang kita perbuat? Biasanya mari kita berdoa. Kita ajak berdoa. Sebelum berdoa, mari kita baca dulu firman. Gunanya untuk menguatkan si yang sakit. Tetapi pada saat firman mau dibaca, itu yang sakit langsung merebut itu Alkitab, lalu dilempar. Lalu dia katakan,
saya tidak butuh penghiburan. Yang saya butuhkan kesembuhan. Kenapa, saudara? Karena tidak sabar. Rasa sabarnya hilang. Pernah juga menengok seorang ibu. Biasa kalau kita menengok, pasti kan kata-kata sabar itu keluar ya. Sabar ya tante, sabar ya menghadapi penyakit ini, sabar ya tante yang kuat ya tante, doa sama Tuhan. Bapak enak ngomong sabar-sabar, yang ngerasain kan saya. Ya, orang sudah kehilangan sabar. Saudara, apalagi? Masalah iman mungkin menunggu jawaban doa. Sudah sekian lama mendoakan suami kita, istri kita, yang memang dia belum seiman dengan kita. Kita doakan terus. Pendeta mengatakan dengan tumpang tangan, kalau dia lagi tidur kita tumpang tangan supaya dia mau mengikut Yesus. Tetapi tidak terjawab. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab doanya. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Dan akhirnya dia tidak lagi sabar. Dan doa itu mulai dilupakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kejadian saat-saat kita di dalam hidup ini mengalami diuji kesabaran kita. Yang paling menarik adalah mendengarkan firman Tuhan. Coba kalau pendeta khotbah di atas mimbar, lalu dia khotbahnya panjang, dan dari panjang pun khotbahnya tidak menarik. Orang mulai gelisah, jemaat mulai gelisah, dan kehilangan kesabaran. Lalu apa yang diperbuat? Berdiri pulang. Bisa berdiri pulang, tapi kalau zaman sekarang saya kira enggak. Rogoh kantong, keluarkan mobile. Iya. Lalu buka, ada WA enggak nih? Ada pun lalu terus dijawab. Khotbah ya khotbah, dia ya. Itu kehilangan kesabaran. Nah, saudara, saat ini kita lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita berkhotbah, lagi diuji. Kalau saudara bosan dengar khotbah saya, jangan buka mobile phone, buka WA. Siap? Iya. Jadi kita sekarang mendengarkan firman Tuhan sambil praktek kesabaran kita. Oke? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, belum lagi soal macet. Saudara kalau yang sering ke City itu pagi, pasti macet. Bapak ya tahu yang di City, bagaimana rasanya. Ya, kita bicara di sini, ya. Apalagi jangan bicara Jakarta, Bandung, Surabaya. Itu macet nyesek. Macet di sini aja kita sudah rasanya, aduh. Rasanya sudah hilang kesabaran. Tetapi ya kalau udah gitu ya terus kita minta Tuhan tolong kita kesabaran, minta kesabaran. Nah sehingga timbullah kata-kata, biasanya timbullah kata-kata yang demikian, sabar ya sabar, tapi kan sabar ada batasnya. Sering ya orang mengatakan demikian ya. Lalu mau sabar sampai kapan sih? Kita sudah sabar ini. Dia malah ngelunjak disabarin. Akhirnya kita juga jadi marah. Ada seorang profesor bernama Reza Sadne. Itu dari Johns Hopkins University. Dia seorang profesor bidang biomedical engineering. Dia meneliti kepada 5.000 orang relawan yang diwawancara. Lalu di dalam hasilnya sebagian mengatakan demikian. Orang yang menggerakkan mata dengan cepat cenderung merupakan orang yang kurang sabar. Cenderung membuat keputusan yang buru-buru
dan kurang tepat. Itu kalau mengedipkan matanya depan. Tapi kita di sini nggak ada ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nih, berarti semua sabar. Banyak. Oke. Lalu mereka menemukan ada hubungan yang kuat antara kecepatan gerakan, yaitu gerakan cepat, dan setidaknya gerakan mata cenderung menjadi orang yang tidak suka menunggu atau yang tidak sabar. Nah, itu menurut Profesor Reza Sadmeh. Itu hanya penelitian. Lalu saya juga membaca seorang penulis buku mengatakan demikian, bahwa kesabaran itu atau sabar itu adalah karakter yang sulit ditemui di dalam diri orang yang hidup pada zaman sekarang. Setuju? Setuju. Setuju ya? Ya. Sulit ditemui untuk sekarang. Nah, kenapa? Yang pertama adalah kesabaran memang sulit didapatkan karena sifat manusia itu pada dasarnya tidak sabar. Jadi ketidaksabaran itu, kata profesor ini, adalah human nature. Kalau kita tidak sabar itu human nature, alami. Berarti kalau sabar melawan sifat nature manusia. Setuju nggak? Ya. Nah, dia yang mengatakan demikian. Mengapa demikian? Dia katakan karena dosa. Karena manusia penuh dengan dosa. Roma 3 ayat 2 katakan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dia bandingkan, coba pikirkan. Di buku itu dikatakan, kalau kita melihat seorang bayi yang baru lahir beberapa bulan usianya, dan bayi itu kalau lapar atau mau diganti popoknya yang basah, dia tidak pernah berpikir mamahnya sedang sibuk, atau dia mamahnya sedang tanggung melakukan sesuatu, dan dia juga tidak pernah berpikir kalau mamahnya sedang tidur nyenyak, tidak mau diganggu. Bayi itu akan menangis terus sampai kemauannya dipenuhi, dan baru tangisnya diam. Lalu dia juga umpamakan seorang anak yang dibawa perjalanan sedikit jauh. Di tengah perjalanan dia akan bertanya, "Mama, kapan kita sampai?" "Kok sudah lama belum sampai?" Lalu namanya mengatakan, "Sebentar lagi nak, sebentar lagi kita akan sampai dengan tujuan." 5 menit, 10 menit kemudian anak itu tanya lagi, "Mama, kapan kita akan sampai?" Mamahnya masih menjawab, 5 menit, 10 menit lagi, nanti kita sampai, nanti sampai juga kita udah berhenti. Baru 5 menit, 10, tanya lagi, "Mama kok jauh sekali, kapan kita sampai?" Mamanya mulai tidak sabar dan marah. "Diam, sebentar juga sampai, kalau udah sampai juga ini mobil berhenti. Diam kamu, jangan banyak tanya terus." Sudah kehilangan kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu dia katakan sejak bayi, kanak-kanak sudah punya sifat tidak sabar. Apalagi setelah dewasa. Dan jangan-jangan kitalah salah satunya orang yang tidak sabaran tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab banyak contoh. Saya hanya ambil 3. Salah satunya Esau. Esau dia tidak sabar menahan ingin makan masakan sup kacang merahnya Yakub, sehingga dia menjual hak kesulungannya. Dan setelah itu dia menyesal apa yang dia perbuat. Dia kehilangan hak kesulungannya. Yang kedua, Musa tidak sabar terhadap orang Israel yang gampang marah, sehingga dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah dan menyebabkan Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya bisa melihat, tetapi dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hukuman dari Tuhan. Yang ketiga,
bangsa Israel saat menantikan Musa sedang bercakap-cakap dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Mereka tidak sabar ingin, dan mereka melepaskan segala perhiasan mereka, lalu dilebur menjadi sebuah patung lembu emas. Dan pada saat itu ketidaksabaran bangsa Israel membuat hati Tuhan menjadi murka. Nah, saudara, kalau kita lihat dari ketiga ini, dari peristiwa yang di atas ini, apa yang dihasilkan, apa yang mereka peroleh, ada harga yang harus dibayar dari ketidaksabaran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman sekarang ini semuanya serba instan, bukan? Mau mie instan, mau makan instan, mau apa instan. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang begitu tinggi, yang begitu cepat, dengan hadirnya HP dan mobile di tangan kita, segalanya, semuanya sudah ada di sini, di tangan kita, di HP kita. Mau apa? Tanya apa? Obat apa? Segala. Tinggal diklik di Google, nanya apa saja, Google menjawab pasti. Semua serba gampang. Saya pernah di Indonesia diajari untuk pakai GoPay, ya, GoPay. Ya, jadi taruh dulu aplikasinya, di download, lalu taruh uang di sini berapa ratus ribu, lalu kalau mau makan nggak usah pakai uang, tinggal pakai GoPay, dan itu didiskon. Kalau harganya berapa, diskon 20%, ada yang 50%, ada yang 40%. Wah, lumayan juga, saya bilang. Jadi saya di sana pakai GoPay. Di sini kayaknya nggak tahu, saya nggak pakai, nggak ada kayaknya. Lalu suatu hari saya pesen pagi-pagi di hotel, lapar juga ya. Hotel makanannya bosan, kalau sehari satu pagi, dua pagi sarapan masih lumayan, udah ketiga, empat tuh udah bosan saya, jadi pengen yang lain. Saya lihat, oh iya, ada nasi kuning. Wah, nasi kuning udah lama nih nggak makan nasi kuning. Nasi kuning satu berapa puluh ribu gitu. Lalu ongkosnya 10.000. Wah, lumayannya 10.000, kita $1 ya. 10.000, oke. Pesan. Begitu datang, dia telepon sama saya, Pak, nasi kuningnya sudah sampai, ada di ini. Saya bilang udah taruh di reception aja, nanti saya ambil. Nah, sesudah itu lalu saya ambil dan saya lihat ke sini, lalu saya lihat hanya tinggal 13.000. Jadi banyak diskonnya, nasinya di diskon, ongkosnya gak usah bayar, apa segala. Wih, lumayan juga saya makan di Indonesia ya. Nah, itu hanya ya selingan kita bagaimana sekarang caranya begitu gampang, segala sesuatu dibuat gampang. Mau bayar bill tidak usah ke post office. Zaman saya dulu ke sini ada bill, kita harus antri di post office bayar bill. Ya, Pak Willy masih ngalamin itu ya. Sekarang kita nggak usah masukin bill, tinggal selesai sudah. Internet, semua, mau apa aja kita bisa semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman sekarang serba cepat semua. Dan jika kita tidak selektif, tidak diseleksi, kemungkinan besar akan membuat dan membentuk karakter kita menjadi tipe orang yang tidak suka dengan proses. Sekalipun Tuhan memproses hidup kita, kita tidak akan suka, tidak sabar. Dan daya tarik kecanggihan teknologi saat ini sungguh sangat memanjakan setiap konsumen. Yaitu yang saya tadi ceritakan, itu memanjakan kita sekali. Kita tidak usah turun ke jalan, tidak usah cari, semua sudah ada tersedia. Apa yang mau, tinggal pilih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan zaman sekarang ini adalah kehidupan yang tidak mudah, saudara-saudara.
Makanya kesabaran semakin sulit karena hidup di zaman yang serba instan dan cepat. Yang kedua, kesabaran itu memang sulit didapatkan karena manusia ini pada dasarnya sudah ada sifat egois. Coba siapa yang merasa tidak egois? Ada? Bisa kita mengatakan kalau kita tidak egois? Saya kira semua juga itu sudah sifat dasar. Itu egois. Lalu apa sih egois itu, mementingkan diri sendiri itu? Ada 4, tetapi saya tidak akan bahas 4-4-nya karena nanti akan lebih panjang. Hanya ini sifat egois itu ialah ingin semuanya berjalan sesuai dengan cara kita. Semua ingin berjalan sesuai dengan cara saya. Yang kedua, dia tidak mau mengalah. Apa yang saya katakan ini yang benar. Lalu yang ketiga, mudah melihat kekurangan orang lain. Itu mementingkan diri sendiri, itu egois. Yang keempat, dia tidak pernah mau minta maaf. Kenapa mau minta maaf? Saya nggak salah kok. Saya benar kok. Sekalipun dia ada di dalam kesalahan. Nah, itu lewat saja. Lalu kalau kita tadi lihat contoh yang tidak sabar, sekarang kita coba lihat contoh orang yang sabar. Ya, contoh orang yang sabar, ada 3. Saya pilih 3 saja. Kita lihat Ayub. Di dalam perjalanan nama ada satu tokoh yang bernama Ayub, yang disebut dia orang yang sabar. Situasi yang dialami Ayub adalah situasi yang tidak mudah, saudara. Situasi yang sulit, situasi yang terhimpit, situasi yang sukar. Bagaimana tidak? Ayub itu menderita bertubi-tubi, bukan saja menderita secara materi, tetapi hartanya lenyap seketika, ekonominya hancur, dan bahkan ke-10 anaknya pun meninggal tertimbun reruntuhan rumah yang ambruk pada saat itu. Itu hanya makan beberapa saat saja, semuanya hilang. Coba bayangkan saudara kalau kejadian itu menimpa kita. Apa yang akan kita lakukan? Masihkah kita bisa bersabar? Sabar ya sabar, tapi kan ada batasnya. Itu yang kita katakan biasanya ya. Nah saudara, tetapi dalam kasus ini, di dalam Alkitab mencatat bahwa Ayub itu bersabar. Alkitab mengatakan Ayub seorang yang sabar. Sekalipun di tengah-tengah penderitaannya, Ayub pernah ragu dan bertanya kepada Tuhan tentang pertolongannya. Tetapi dia tidak marah. Dia bertahan pada Tuhan. Bahkan dia sanggup berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub bersabar di tengah-tengah keadaan yang menderita sedemikian rupa. Dan apa hasilnya? Ayub diberkati berlipat kali ganda. Semua harta kekayaannya dikembalikan oleh Tuhan. Bahkan 10 anaknya dikembalikan oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Yang kedua adalah Abraham. Ya, di dalam Ibrani 6 ayat 15 dikatakan demikian. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham saat itu dijanjikan oleh Tuhan, Allah, bahwa dari keturunan dia akan menjadi seperti bintang di langit banyaknya dan pasir di lautan. Lalu janji Tuhan itu ditunggu. Dengan apa? Dengan kehadiran anaknya tentunya, bukan?
Ditunggu sehingga umur 100 tahun. Abraham baru mendapatkan anaknya Ishak. Dan Sarah 90 tahun saat itu melahirkan bayi. Dan itu sudah, walaupun saat itu sudah tidak mungkin seorang yang sudah mati haid, apalagi umurnya yang sudah 90 tahun, bisa mendapatkan anak. Kemungkinan mendapatkan anak pun, dan anaknya itu tidak akan sehat karena bibitnya sudah tua. Nah saudara, tetapi ini keajaiban Tuhan dan ini adalah janji Tuhan, dan di sini dikatakan kesabaran Abraham. Dia sabar, makanya dia mendapatkan janji Tuhan itu. Dan Tuhan berjanji juga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Melalui berkat Abraham, kita pun adalah keturunan Abraham, dan kita menerima berkat itu. Di setiap ayat ini dikatakan semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat dari berkat Abraham. Semua kaum, tidak hanya satu. Tidak hanya satu bangsa Israel, tetapi semua. Yang ketiga, Yusuf. Yusuf menjalani kehidupannya tidak mudah. Mulai dia dari kecil sudah dibenci oleh kakak-kakaknya, sehingga dia dijual. Setelah dijual, difitnah juga oleh istri Potifar. Setelah itu dia masuk penjara, dan Tuhan memberikan dia jalan keluar melalui mimpinya raja. Dan dia bisa menerjemahkan mimpi raja, sehingga dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dengan sabar dari kecil. Dari kecil dia sudah menderita. Jadi budak, difitnah. Istrinya Potifar menderita, tetapi dia sabar. Dia tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Akhirnya dia menjadi orang yang paling berkuasa. Jadi penguasa nomor 2 di Mesir. Nah saudara, kalau penggunaan sabar yang pertama tadi kita dengar, itu adalah bersabar dalam situasi yang sulit. Situasi yang sulit membuat kita tidak sabar atau membuat kita sabar dengan situasi itu. Tetapi yang kedua, sabar menghadapi sesama manusia yang sulit. Kita juga harus sabar menghadapi manusia yang sulit, yang tidak menyenangkan di antara lingkungan kita. Ada nggak kita menghadapi manusia yang sulit? Banyak. Banyak ya. Lalu yang tidak menyenangkan? Banyak ya. Kita sering kali, kalau ketemu orang ini nyebelin ya. Tidak menyenangkan. Apakah itu? Apa yang harus kita lakukan dengan itu? Saudara-saudara perhatikan, kesabaran ini juga dipergunakan untuk situasi yang bukan hanya untuk situasi yang sulit, tetapi kesabaran itu untuk orang-orang yang sulit, dan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang tidak menyenangkan. Paulus menulis di dalam 2 Timotius 4 ayat sekian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus menasehati muridnya, yaitu Timotius, di saat dia menjumpai jemaatnya. Lalu dia dibekali, bersabar, karena jemaat itu 100 jemaat, kalau jadi hamba Tuhan di gereja, 100 jemaat, 100 kemauan, 100 pemikiran. Ya, apalagi kalau jemaatnya sudah ribuan. Itu udah
pendeta itu serba salah. Begini salah, begitu salah. Tapi justru firman ini mengatakan, ini bukan khusus untuk pendeta, tetapi kita juga. Kita harus sabar. Jadi kita tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dalam pengajaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang ibu mengeluh kepada saya waktu itu, Pak, tolong doakan saya. Saya hampir habis kesabaran saya terhadap anak-anak saya yang tingkah lakunya menjengkelkan. Saya takut kehilangan kesabaran saya dan saya mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Selama ini saya masih sabar terus terhadap anak-anak saya. Anak-anaknya mungkin dia tidak hormat, nggak respect terhadap orang tua, sehingga orang tua ini kehilangan kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, doakan untuk anak-anak kita yang tingkah lakunya menjengkelkan orang tua. Roh Kudus masih menyediakan kesabaran itu untuk kita. Lalu ada seorang anak gadis meminta doakan, tolong doakan saya. Saya sudah tidak betah lagi hidup di tengah-tengah keluarga saya. Papa, mama saya selalu cekcok setiap hari. Mereka selalu bertengkar, menyebabkan saya tidak betah lagi tinggal di rumah dan kehilangan kesabaran saya. Dan bukan saja itu, setiap mereka bertengkar, diakhiri dengan kata, ceraikan saya. Kita cerai saja, kita cerai saja. Saya bosan mendengar. Saya tidak tahan, saya ingin pergi dari rumah. Kita ajak berdoa. Ingat, Roh Kudus memberikan kita kesabaran. Walaupun mungkin dia masih bergumul di dalam kesabarannya. Seorang pemuda yang kelihatan loyo sekali. Saya tanya, kenapa kok loyo? Kamu beberapa bulan yang lalu kok segar kelihatannya, sekarang kok pucat, loyo, dan tidak ada bersemangat. Dia katakan, saya jengkel terhadap ayah saya. Ayah saya selalu mengatur kehidupan saya. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ya saya bilang, kalau memang dia benar, kalau dia itu baik, ya turuti. Enggak, dia di luar kemauan saya. Saya ini, dia bilang ini. Saya ini, dia bilang salah. Saya tidak sabar lagi dengan orang tua yang demikian. Saya ingin kabur dari rumah, saya ingin hidup sendiri. Saya bilang itu tidak baik. Mari kita berdoa. Saudara, kalau kita yakin mendoakan anak itu, dan doa kita besar kuasanya, dan dia akan diberikan kesabaran. Lalu ada seorang ibu juga mengatakan demikian, Pak, saya sangat jengkel sekali dan sudah hilang kesabaran saya kalau saya bertemu dengan si ibu A. Coba Bapak bayangkan, dia pinjam uang sama saya manis-manis dan janji mau dikembalikan setelah dia terima kiriman dari anaknya. Sekarang dia bilang, kalau saya ketemu dia malah ngajak berantem kalau saya tanya soal utangnya. Dia lebih galak daripada saya. Bagaimana ini? Saya sudah tidak sabar lagi, saya sudah kehilangan kesabaran saya. Bagaimana caranya saya harus sabar? Lalu saudara, kalau pertanyaan ini masih ada di dalam kehidupan kita, kita bawa dia di dalam doa. Memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kalau kita di sini berapa orang ini? Kalau ditanya, punyakah kita kesabaran? Jawabannya mungkin kita akan ragu-ragu. Ya, sama dengan apa yang kita dengar saat ini. Dan pertanyaannya adalah, masih adakah pada zaman ini orang yang bisa bersabar? Tentunya harusnya ada. Ya. Di Galatia 5 ayat 22 dikatakan,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Saudara yang kasih Tuhan, Galatia 5 ayat 22 mengingatkan kita bahwa sementara kita menjalani di dalam kehidupan yang serba cepat, yang serba tidak sabar ini, kita diberikan pengertian satu poin lagi. Bahwa orang-orang beriman itu mempunyai hidup sesuai dengan buah Roh Kudus. Salah satunya adalah karakter kesabaran. Sabar adalah salah satu buah Roh Kudus yang harus dikembangkan oleh setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran itu bukan saja merupakan buah roh, namun kesabaran itu juga ada ciri orang yang hidup di dalam kasih. Karena di 1 Korintus 13 ayat keempat tadi kita sudah baca, kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dengan kata lain, kalau kita tidak sabar, berarti kita tidak ada kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 22 ayat 37 mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan kasih itu adalah sabar. Berarti kalau tidak sabar, kita tidak punya kasih. Tetapi hukum Allah adalah kasihilah Tuhan Allah kita. Dan kasihilah sesamamu manusia. Nah saudara, jikalau kita bisa menyadari dan kita mendasari dari firman Tuhan tadi, jawabannya pertanyaan tadi adalah ya dan ada dan bisa. Jika kita menyadari bahwa itu perintah Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, kita minta dipimpin dan disanggupkan untuk kita bisa lebih bersabar. Ya. Jika kita mau dan memberikan diri untuk diajar, kita bisa dibimbing, dipimpin di dalam kesabaran. Semua itu menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jika pada waktu kita bersabar, kalau motivasi kita untuk kemuliaan Tuhan didasarkan, motivasi yaitu dasar pada kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih kesabaran Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dahulu sabar kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi batu sandungan oleh perbuatan kita, sehingga orang lain bisa menilai atau mengatakan, masa katanya orang Kristen baru begitu saja sudah tidak sabar, baru segitu saja sudah marah. Bukankah dengan perbuatan kita, nama Tuhan kita tidak dipermuliakan, malah diolok-olok? Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menegur kita di dalam kesabaran kita. Lalu bagaimana seharusnya kita bersabar? Yaitu kita harus ada di pokok anggurnya Tuhan. Kita adalah ranting-rantingnya. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa.
Firman Tuhan ini mengatakan kalau kita di luar Tuhan, apa yang kita bisa lakukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, kita berdoa, Tuhan pasti akan memberikan itu kepada kita. Kalau kita mau terapkan firman Tuhan itu mendapatkan kesabaran seperti salah satu buah roh tadi, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Perlu ada persekutuan dengan Kristus, maka kita akan mempunyai kesabaran yang sesungguhnya. Persekutuan dengan Kristus, persekutuan dengan firman-Nya untuk menguatkan dan membimbing hidup kita memperoleh kesabaran. Dan satu lagi adalah kita harus positif. Hiduplah di dalam pikiran yang positif. Kalau tidak mau belajar berpikir positif, kalau kita mau belajar berpikir positif terhadap orang yang menjengkelkan kita, di tengah-tengah kesulitan apapun, kita mau berpikir positif, saudara dan saya menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman. Tentunya dengan pertolongan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus-Nya. Supaya ibu yang dikasihi Tuhan, kesabaran hati membuat kita hidup lebih tenang. Kalau kita sabar, sebetulnya kita lebih tenang. Kalau kita tidak sabar lalu marah, hidup kita tidak tenang. Selalu dihantui. Dan kata-kata yang kita sudah keluarkan, itu sudah tidak mungkin lagi bisa ditarik. Kata-kata yang menyakiti orang, dengan ketidaksabaran kita, mulut kita bisa memaki orang, dan kata-kata itu sudah tidak bisa kembali. Itu akan menyakitkan orang, dan orang itu akan menjadi sakit dan membenci kita. Tinggal kita malam tidak bisa tidur, stres dengan kata-kata itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum itu terjadi, pikirkanlah apa yang kita akan katakan. Bersabarlah untuk semuanya. Allah mau kita bertumbuh di dalam kesabaran. Allah memiliki cara yang tepat untuk menguji kesabaran kita. Namun demikian tujuan dari ujian itu agar kita bertumbuh dan berbuah lebat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita, mari kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti saat ini, kita walaupun ada beberapa orang, Tuhan sudah percayakan, kita terus adakan, dan firman Tuhan ditaburkan, dan itu akan menumbuhkan iman kita. Iman yang datang, orang-orang yang datang sudah bisa disegarkan oleh firman Tuhan, dan imannya dikuatkan. Mari kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita dipanggil, harus kita bisa berbuah. Salah satunya yaitu buah Roh Kudus, yaitu kesabaran. Biarlah kesabaran yang ada di dunia ini, yang ada di zaman tidak sabar ini, kita diberikan kesabaran yang sempurna daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Boleh menegur kami secara pribadi satu persatu, di mana kami diingatkan apakah kami termasuk orang yang sabar atau orang yang tidak sabar. Tuhan, jikalau kami bisa menilik diri kami, betapa kami jauh daripada keinginan Tuhan, betapa jauh daripada firman yang kami dengar dan kami harus lakukan. Tetapi biarlah Tuhan saat ini firman-Mu boleh menegur kami semua, dan firman-Mu boleh menguatkan kami. Kami boleh berbalik dari tidak sabar menjadi kami boleh menjadi seorang yang sabar, yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan pasti akan membuat
kesabaran itu untuk kami. Terima kasih Bapa untuk malam ini, dan biarlah kami juga diberkati oleh firman yang kami dengar dan kami baca dan kami merenungkannya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Dan Engkau juga memberkati persekutuan ini yang sudah 3 tahun lamanya. Dan kami meyakini jika Engkau membuka dan Engkau akan memberikan terus jalan-jalan yang akan dibukakan di masa-masa yang akan datang. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan hati yang penuh pengasihan daripada Tuhan untuk keluarga Pak Willy dan Ibu Truly. Biarlah mereka terus senantiasa bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Mereka terus dikuatkan dan dikuatkan terus di dalam pelayanan mereka. Biarlah pelayanan ini boleh menjadikan satu penghiburan kepada jemaatnya, dan jemaat boleh diberkati oleh pelayanan ini. Terima kasih Bapak, berkatilah keluarga Pak Willy dan Ibu Truly yang sudah mempunyai hati untuk membuka persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua apa yang menjadi rencana kerja dan apa yang menjadi visi dan misinya untuk persekutuan ini. Tuhan lebih tahu apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Amin untuk pemberitaan firman-Nya malam hari ini. Kami sangat diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang begitu dahsyat. Amin. Kita diajar malam hari ini untuk menjadi orang-orang yang sabar. Amin. Kesabaran itu memang harus ada di dalam kita. Tanpa kesabaran pasti kita akan menjadi orang-orang yang egois, benar? Amin. Biar Tuhan pakai terus hamba-Nya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, malam hari ini memang Tuhan itu sudah sediakan firman yang luar biasa. Firman yang memang tidak saya ketahui. Semua sudah menjadi rencana Tuhan. Kemarin itu saya mau sharing sedikit aja ini. Kemarin saya adik saya itu dia hubungi saya. Dia sudah mau berangkat ke Indo hari ini. Tadi pagi dia sudah berangkat untuk liburan dengan keluarganya, dan 1 hari sebelum dia berangkat dia hubungi saya. Dia membicarakan mengenai ibu kami yang di dalam kesulitan saat ini, yaitu dia terganggu sedikit dengan orang-orang yang ada di Facebook itu, yang banyak orang sudah menjadi korban. Artinya ada sebagian juga orang yang saya kenal sudah menjadi korban oleh karena scam ya yang di Facebook. Dan kemarin adik saya itu dia bicarakan ini bagaimana dengan mami ini polisi itu akan tahan dia untuk berangkat untuk liburan, untuk lihat cucunya ke Indo. Saya bilang saya rasa sih enggak, karena memang saya yang minta tolong polisi untuk perlindungannya. Karena pada waktu itu dia mau berangkat ke London itu, saya sudah punya perasaan yang tidak sedap, karena saya tahu dia akan bertemu dengan orang yang dia tidak kenal. Dia tidak pernah kenal. Orang itu menjanjikan dia $5 juta, dan dia percaya bahwa dia akan dapat uang sebanyak itu. Tetapi mereka suruh dia kirim uang dulu ke mereka. Jadi dia diminta untuk rilis cek itu $5 juta, kamu harus kirim $40.000 supaya kita keluarkan itu cek, supaya kamu akan dapat itu cek. Tetapi itu semua hanya games mereka, benar? Jadi mereka hanya mau minta uang dari setiap orang yang mereka hubungi, orang-orang ini. Dan pada waktu itu saya sudah bingung harus
buat apa? Karena dia harus berangkat, dia memang nekat, dia mau berangkat karena dia percaya bahwa uang itu sudah atas nama dia. Dan dia juga menurut polisi sudah kirim. Saya nggak tahu beberapa banyak uang dia sudah kirim, tetapi polisi bilang memang dia sudah kirim. Dan di situ saya bilang, saya polisi tolong lindungi ibu saya, ibu kami, karena kami takut nanti terjadi apa-apa dengan dia. Tetapi polisi itu dia bilang oke, kami akan protect dia, tapi saya minta perlindungan selama dia di London. Nah, pada waktu itu polisi datang ke airport waktu keberangkatan dia hari itu, dan polisi bicara dengan dia, polisi jelaskan bagaimana orang-orang ini bahayanya mereka, dan dia sudah dengar dan dia juga percaya bahwa polisi itu sudah mengatakan orang-orang itu sudah mengorbankan banyak orang di Facebook. Dan pada akhirnya polisi bilang dia cancel, dia punya flight pada hari itu, dia tidak jadi berangkat ke London. Dan itu menurut polisi kabar baik untuk kita sebagai keluarga, artinya dia tidak berangkat dan dia tidak menemukan orang-orang itu. Dan akhirnya saya bilang sama adik saya bilang, kamu tolong bicara sama polisi bagaimana mami itu bisa berangkat lagi bebas. Saya bilang, saya rasa di saat dia tidak ada terlibat dengan kriminal, saya rasa dia pasti tidak ada masalah. Dan saya hubungi polisi itu bilang, ya, this is the federal police. Dia bilang, oh no, selama ibu kamu tidak ada terlibat dengan illegal stuff, dia boleh kemana saja, tidak akan jadi masalah untuk dia mau berlibur kemana saja. Dan itu pun sudah saya jelaskan sama ibu saya, tetapi dia tidak percaya. Dan akhirnya dia bicara dengan adik saya, lalu kita ini kata adik itu bisa saling menyangka yang tidak baik, dan saya sebagai kepercayaan yang Tuhan sudah kasih, saya harus lebih sabar untuk menghadapi situasi seperti ini di tengah-tengah keluarga yang sudah sedikit kacau. Dan akhirnya saya cuma berdoa, saudara Tuhan, tolong, karena saat ini saya harus menghadapi keluarga yang memang sudah menyangka yang tidak. Sedangkan ini kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan itu untuk melindungi ibu kita supaya dia tidak terjadi apa-apa dengan dia oleh karena orang-orang ini yang mau mengorbankan setiap orang-orang yang dihubungi di Facebook. Dan di situ saya percaya bahwa Tuhan itu sudah menyertai saya untuk menghadapi keluarga saat ini. Di saat mereka tidak menyetujui apa yang saya katakan, mereka pikir saya mau mencelakakan ibu saya. Saya bilang, bagaimana saya mau mencelakakan ibu saya? Dia itu ibu saya. How can I, this is my mother, Ini brother, sister sudah menyangka saya tidak. Dan ternyata firman ini betul. Tuhan sudah siapkan untuk saya, yaitu saya harus menghadapi mereka dengan kesabaran. Kalau saya nggak sabar, saya bisa obrak-abrik ini keluarga saya. Karena saya difitnah dengan sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya tidak mencelakakan ibu saya justru melindungi dia. Saya minta tolong oleh polisi, federal police, dan mereka itu kerja sama, mereka monitor nomornya, mereka tahu siapa yang dia hubungi, siapa yang menghubungi dia. Jadi polisi kasih laporan ke saya, oke, ibu kamu kita monitor nomornya, dan ini yang terjadi. Memang dia sudah kirim uang ke sana, dan itu sudah merugikan. Tetapi jangan sampai dia terlibat dengan money laundering menurut polisi. Nah itu karena kirim uang ke orang yang dia tidak kenal. Tetapi saya sangat mengucap syukur bahwa Tuhan itu betul-betul dahsyat. Dia tetap menyertai saya di dalam menghadapi situasi seperti ini di tengah-tengah keluarga yang sudah memfitnah saya, menyangka saya yang tidak. Tetapi saya tetap sabar, saya berdoa, dan kemarin adik saya itu dia bicara, saya kasih penjelasan sama dia dan dia mengerti. Dia bilang, oke, memang yang sulit mami, karena mami tidak mau mendengarkan apa yang kita katakan. Jadi dia pikir anak-anaknya bodoh semua. Saya bilang, ya enggak apa-apa, yang penting kita kasih tahu, Mam, this is dangerous. You shouldn't involve with these people. Karena mereka adalah dangerous, orang-orang yang membahayakan mami dan juga keluarga. Dan pada akhirnya dia sudah mengerti. Dan Amin bilang, itu adik saya bilang, ya sudah, nanti kalau saya pergi, tolong kamu hubungi dia. Saya bilang pasti saya hubungi dia nanti, karena dia masih dalam situasi yang sulit begitu ya, maksudnya dia masih bingung, seperti bingung karena dia sudah tua. Tetapi tidak apa-apa, saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita keluarga itu saling
menuduh ya satu dengan yang lain, karena Tuhan percaya apa yang saya jalani itu yaitu untuk melindungi ibu kami. Dan itu juga sudah terjadi banyak dengan orang-orang yang saya kenal bahwa mereka jadi korban oleh karena scam ini. Dan saya harap ini juga boleh menjadi contoh bagi saudara di saat saudara menghadapi situasi seperti ini, biar kita semua boleh bersatu, saudara boleh bersatu supaya, karena polisi sedang kerja keras untuk menemukan orang-orang scam ini. Memang tidak gampang karena mereka pakai identitas beda, mereka tidak memakai identitas mereka sendiri. Dan itulah saya harap ini boleh menjadi contoh. Kalau pakai Facebook, hati-hati. Sekarang saya bikin Facebook saya private karena saya tidak mau orang hubungi orang itu sampai ngancam-ngancam saya di Facebook. Mereka taruh segala macam mau ancam saya, tetapi saya percaya itu hanya gertakan saja karena mereka cuma mau menakuti saya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang ada bersama dengan saya, Tuhan yang melindungi saya sampai kapanpun. Amin. Karena saya tetap setia melayani Tuhan di dalam situasi apapun. Walaupun keluarga saya belum diselamatkan total, saya percaya mereka akan diselamatkan pada satu waktu. Amin. Minta mohon doa, bantuan doa dari saudara juga untuk keluarga saya, supaya mereka juga boleh serius untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun kesulitan-kesulitan di hadapan kami saat ini memang tidak menyenangkan, tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti akan membuat jalan keluar. Amin. Jadi itu saja saya mau sharing. Biar saja saudara dan saya juga boleh tetap terus firman sabar, dan saya juga memang diuji kesabaran saya. Kalau enggak saya sudah emosi, saya sudah mau marah semua dengan keluarga saya, tetapi Tuhan tetap mau saya tetap sabar menghadapi mereka karena memang sikap mereka tidak menyenangkan. Tetapi saya percaya Tuhan, amin, Tuhan dahsyat ya, Dia tetap terus menyertai saudara dan saya. Dan firman ini biar boleh menjadi buah-buah ya bagi saudara dan saya, bahwa kita diajar malam hari ini, ditegur oleh firman untuk menjadi orang-orang yang sabar. Artinya orang-orang yang setia, terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Terima kasih juga Pak Amin untuk malam hari ini. Kami sangat diberkati atas pemberitaan firman malam hari ini. Tuhan akan membalas semua apa yang sudah dibuat oleh hambanya. Amin. Baik, kita sebelum kita masuk ke dalam doa penutup, kalau tidak salah tadi Nisa ya mau bilang ada sedikit sharing ya. Iya boleh 5 menit nggak apa-apa. Iya. Panjang-panjang ya saudara-saudara. Saya nggak mau kesaksian ya, saya cuma mau mengucapkan terima kasih di mana saudara-saudara terkasih sudah tahu bahwa beberapa bulan yang lalu saya kehilangan saudara yang saya kasihi, kakak saya, dan tidak hanya itu aja, 4 tahun yang lalu juga saya kehilangan orang tua saya, bapak saya yang saya kasihi juga. Jadi waktunya dekat sekali ya. Tentu saya sebagai orang saya kasihi, hal itu sulit bagi saya ya, karena seorang bapak yang segala sesuatu dia pertanggungjawabkan di keluarga, seorang figur bapak. Jadi bapak saya dipanggil Tuhan, jadi saya benar-benar merasa kehilangan. Tapi waktu itu saya masih ada semangat karena masih ada kakak saya yang saya anggap sebagai kakak yang menggantikan bapak saya. Masih ada semangat, jadi saya masih ada segala sesuatu itu kita kerjakan bersama dengan kakak saya. Tapi Tuhan maunya lain ya. Tuhan mungkin lebih sayang sama kakak saya, jadi dia dipanggil juga ya. Hal yang seperti itu sulit ya bagi saya ya, apalagi dia kakak saya satu-satunya, kakak satu-satu. Jadi saya nggak ada sendiri sekarang ya. Saya saudara berdua aja, kakak dipanggil. Sekarang cuma saya sendiri, tanggung jawab keluarga sekarang saya yang ambil alih karena ibu saya sudah tua juga ya. Jadi saya keluarga besar saya, dari keluarga besar saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada jemaat yang sudah ikut campur terlibat di dalam acara prosesi keluarga saya, terlebih-lebih jemaat One in Christ ya.
yang tidak hanya dalam acara prosesi kakak saya yang ikut terlibat, tapi juga waktu orang tua saya, bapak saya juga Jemaat One in Christ ikut juga terlibat dalam prosesi penghiburannya itu ya. Saya belum bisa menyampaikan terima kasih saya ke Jemaat in Christ, saya belum sempat ke situ ya. Jadi mumpung Bapak Amin di sini, saya keluarga besar saya di Australia, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Jemaat One in Christ dan juga jemaat yang ambil bagian di dalam acara penghiburannya kemarin sampai funeralnya selesai, dan juga keluarga besar saya di Bali juga benar-benar mengucapkan begitu besar terima kasih karena kita merasa di sini tidak ada siapa-siapa, tapi Tuhan memberikan suatu penghiburan ya bagi keluarga kami, sehingga kita benar-benar beban yang berat yang saya rasakan benar-benar ringan saya pikul waktu itu ya, sehingga semuanya beres. Dan untuk itu saya sampaikan, nanti mohon disampaikan Pak Amin ya kepada Jemaat One in Christ. Saya belum bisa ke sana, tapi di sini ada Pak Amin dari keluarga besar saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Itu aja dari saya, dan acara selanjutnya saya kembalikan. Haleluya. Terima kasih Lisa untuk sharingnya. Kami akan terus mendoakannya, Lisa keluarga, agar penghiburan Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan akan tetap terus menyertai keluarganya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Amin untuk kehadiran di malam hari ini. Haleluya. Kita akan masuk ke doa penutup, dan saya akan undang Pak Amin untuk doa penutup. Kita angkat pujian Thank You Jesus, dan Pak Amin akan tutup doa. Haleluya. Thank you Lord.
sekali lagi kami berdoa untuk khususnya Ibu Truli. Dan biarlah Tuhan, Ibu Truli boleh diberikan hati yang lebih bersabar lagi. Di saat-saat menghadapi situasi yang mungkin membuatnya tidak sabar. Tapi justru firman Tuhan menegur kami semua. Dan biarlah firman ini boleh menjadikan satu kekuatan dan satu penghiburan dan satu yang harus ditaati oleh kami semua, yaitu kesabaran. Tuhan, terima kasih untuk firman malam ini. Dari Ibu Truli terus nantiasa disabarkan. Dan biarlah kebenaran yang akan nyata. Dan biarlah seluruh keluarga boleh menjadikan satu di dalam persekutuan atau di dalam kesatuan keluarga. Jangan ada yang terpecah-pecah. Biarlah Tuhan, kami berdoa juga untuk maminya. Biarlah dia juga di dalam masa-masa tuanya, dia boleh tetap dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi di dalam segala hal. Apapun yang tidak kita ingini terjadi, Tuhan melindungi dia. Dan Tuhan, biar dia merasakan begitu besar kasih Bapa dan perlindungan Tuhan di dalam dirinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Sebentar kami akan berfellowship. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap makanan yang sudah disediakan. Kau urapi, Kau berkati. Biarlah makanan itu boleh menjadikan kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami boleh disertai oleh-Mu sampai tiba di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Kami menyerahkan perjalanan kami dan menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah kami boleh istirahat baik. Besok boleh bangunkan dengan tubuh jiwa yang sehat, yang segar. Dan kami boleh menyambut hari ibadah kami di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Kau beracara terus di dalam persekutuan ini. Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, camkanlah firman yang sudah diperdengarkan. Jadilah pelaku firman. Jangan hanya menjadi pendengar firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Ami untuk doanya yang dahsyat. Haleluya. Tadi doa makan sudah didoakan oleh Pak Ami. Kita akan bersantap malam. Biar kita sama-sama saling berfellowship dan saling mengasihi. Dan besok kita akan bertemu bulan depan. Amin. Haleluya. Biar Tuhan terus memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai ketemu. Silakan. Amin. Haleluya. Selamat. Ya, terima kasih. Tuhan berkati.